kegiatan kami di kelompok JGP Angkatan 9. Nanti kami akan mendiseminasikan ataupun berbagi pemahaman kepada Bapak Ibu guru terkait budaya positif, ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari dengan tujuan semoga Bapak Ibu guru juga bisa mengaplikasikannya di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Untuk menyingkat waktu, diseminasi yang pertama nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Thoyib. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Semangat. Baik, ini di dalam program CGP ini kebetulan alhamdulillah kita adalah angkatan 9. Di SMK Negeri 1 Kalijambe ada 4 CGP. Mudah-mudahan nanti lulus dan jadi kepala sekolah semuanya. Amin. Harapannya seperti itu. Harapannya nek daji. Terus kaitannya dengan hal ini, di sekolah itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Mungkin dari karakter dari semenjak SMK berdiri ini sudah tertanam. Akan tetapi kodrat zamanlah yang merubah segalanya. Sekarang sudah zamannya generasi Z. Kita dengan Bu Josela, dengan Bu Uswah, dengan Pak Danang Rohmat itu pada saat kita berkomunikasi pun disambi oleh dolanan HP. Ini merupakan pembiasaan yang mungkin kurang pas. Akan tetapi mengingat menimbang karena kondisional ya mungkin teknologi atau perkembangan zaman yang semakin maju tidak masalah. Asalkan kita bisa memposisikan pada posisi yang tepat. Nah, dalam presentasi kali ini adalah diseminasi budaya positif. Seperti apa budaya positif di sekolah ini? Apa yang sudah dijalankan? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu ditanamkan? Kita akan ulas sedikit, mungkin bisa menambah pengetahuan, mengingat ini juga kita belajar bersama-sama dengan adanya paradigma dan teori-teori baru kaitannya dengan program guru penggerak. Baik, untuk menyemangati hari ini, marilah kita bervisi dulu karena ini termasuk juga budaya positif bersama-sama visi SMK Negeri 1 Kalijambe. Mohon izin Bapak Ibu, mari kita bangun semangat kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Kalijambe bisa hebat. Berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif. Tepuk tangan. Ini merupakan dari budaya positif yang sudah kita tanamkan. Mudah-mudahan ke depan mungkin ada tambahan lagi dari CGP-CGP yang dulu dan CGP-CGP yang sekarang berkolaborasi mungkin akan menyempurnakan kaitannya dengan pembiasaan budaya positif. Langsung enggak? Mohon dibantu. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Berdiri ya? Di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif di mana di sini adalah suatu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, budaya kita mungkin sudah kita tanamkan semenjak dari SMK Negeri 1 Kalijambe ini berdiri. Akan tetapi mengingat generasi dari generasi berubah, maka budaya ini harus tetap disosialisasikan seterusnya agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan yaitu kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Perubahan paradigma dalam pendidikan atau
budaya positif terdapat beberapa paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Itu ada dua paradigma yang mana harus kita pegang, atau dari berdasarkan teori hal ini perlu diterapkan. Mungkin dari beberapa hal tersebut kita belum menerapkan, berarti ke depan next harus menerapkan hal tersebut. Berikutnya adalah permainan. Cobalah buka. Yang pertama, A, kepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba Pak, dipraktekkan. Bayangkan sesuatu bahwa dalam kepalan tersebut adalah hal yang sangat berharga di dalam kepalan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Jadi barang Anda yang Anda dalam kepalan itu adalah sangat berharga. Sangat berharga yang harus dipertanggungjawabkan betapa pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang berikutnya, coba dengan segala cara membuka kepalan tangan si A. Bujuk, hardik, intimidasi, marahi, goda, gelitik, tawari si A untuk uang agar si A bersedia membuka kepalan tangan Anda. Engko tak tukokne es teh bukaan. Nanti akan saya berikan es teh, coba tangannya dibuka. Berarti dari kepalan itu ada sebuah permintaan, keinginan yang masing-masing mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Aku pengen es teh, aku pengen mie ayam. Ada yang ingin mie ayam, es teh. Dan ada yang murah hati dengan membukanya, nyoh. Mungkin seperti itu. Lanjut next. Jawablah, apakah si A membuka kepalan tangannya? Apa alasannya? Kira-kira bagaimana Pak Pia? Mau nggak? Tergantung alasannya si pemegang kepala. Kalau Pak Mansur Yang minta es teh. dia minta Samsu. Oke. Keinginannya tinggi. Gimana sih? Apakah si A menutup kepala tangannya? Alasannya karena cuma es teh, jadi masih ditutup. Yang kedua, apakah si A menutup kepala tangannya? Apa alasannya? Cukup es teh raiso, kan gitu. Yang mempunyai tawaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Berarti semuanya harus muncul dari diri sendiri. Meskipun dirayu, diberikan es teh, ada penawaran, minta rokok Samsu, dicemooh, dan bujuk rayu tadi, kuncinya yang akan membukakan tangan adalah dirinya sendiri. Jadi berarti dalam pembudayaan positif ini harus kita tanamkan nanti di dalam dirinya sendiri untuk bertanggung jawab dengan mempunyai pembiasaan-pembiasaan yang baik. Next. Poin penting, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Seperti itu kan Bapak Ibu? Setuju kah? Setuju. Kita membuka atau menutup kepala tangan kita bergantung pada diri kita masing-masing.
sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin kalau sudah sesuai dengan tujuannya, saya mendapatkan Samsu, akan dibuka. Seperti itu Bapak. Nah, kita nanti akan mengaplikasikan ke murid. Piye? Bagaimana Anda untuk bisa menjadi disiplin? Masukkan baju setiap hari, itu dari dirinya. Kita paksa seperti apapun, hanya hitungan detik dia bertahan atau jam. Seperti itu. Next. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Secara dari budaya-budaya tadi mempunyai nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang berikutnya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan berdasarkan teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Itu teorinya. Yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu dari teori Dian Gosen 1998. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Visi dari SMK Negeri 1 Kalijambe ini sudah masuk di dalamnya. Yang pertama tentunya adalah berakhlak mulia. Dari berakhlak mulia tersebut kita harus kembangkan atau dari unsur intrinsiknya atau dari dirinya sendiri, seperti kepalan tadi, yang bisa membuka adalah dirinya sendiri atau yang mengontrol adalah dirinya sendiri, meskipun dengan bujuk rayu, dengan tawaran-tawaran, dengan persetujuan itu tentunya dari mereka sendiri, sadar akan dirinya sendiri dan tingkat kebutuhannya sendiri masing-masing. Next. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi makna kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampak gurunya sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi posisi kontrol ini tergantung dari kebutuhannya. Jika siswa tersebut butuh gurunya sebagai kontrol, maka dia akan dengan senang hati meminta atau dengan senang hati dikontrol oleh gurunya masing-masing. Next. Teori kontrol berikutnya dari Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha.
Jadi intinya bujukan dan rayuan itu pun tergantung pada anak tersebut sendiri. Apakah mereka mau menerima dari bujukan tersebut apa tidak. Akan tetapi dari bujukan tersebut akan mempengaruhi akan dirinya untuk bisa membuka pikirannya dan hatinya, mungkin dikoneksikan untuk bisa bertindak. Apakah mau menerima apa tidak. Kemungkinan besar bisa diterima dan kemungkinan besar bersikukuh atau butuh rayuan lagi untuk membukanya. Seperti itu. Teori kontrol yang berikutnya adalah dari Dr. William Glasser, psikiater pendidik, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritikan itu justru nanti bisa membangun atau membangkitkan motivasi. Contohnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan perasaan negatif. Ada dua karakter memang di dalam kaitannya dengan teori ini. Ada yang kritikan itu menjadi sebuah motivasi dan justru bisa menjadikan suatu traumatik. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau anak yang gigih, yang tangguh, biasanya kalau untuk anak-anak SMK yang tangguh, ini merupakan menjadi cambuk atau sebagai motivasi. Next, berikutnya. Teori kontrol yang keempat dari Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Seperti contoh tadi, misal kita mengingatkan kalau siswa tidak terbuka dari hatinya sendiri dan dirinya sendiri, baju itu disuruh masukkan, paling cuma bertahan hitungan jam. Dan justru kalau tidak dengan kekompakan semuanya bersama, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri dengan stempel guru galak. Semacam itu. Next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kalau kita ingin berubah, berarti pelan-pelan kita harus ubah mulai dari perilakunya. Namun kita bila ingin memperbaiki dengan cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah dari dasar atau kerangka acuan kita. Itu akan bisa mengubah dari beberapa aspek-aspek tentang realita. Next. Perubahan paradigma stimulus respon kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon pada kolomnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya berarti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya bisa kita
sket dengan bahasa yang baik atau kita kemas bahasa yang baik adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita saling menghargai, jadi belum tentu perilaku mereka buruk dan lain sebagainya. Jadi mereka mempunyai tujuan sendiri. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu lebih padatnya semacam itu. Stimulus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus berikutnya, stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrolnya, model berpikir menang. Next. Baik, dilanjut dari teman sejawat kita, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Lanjut dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Ini hanya untuk berbagi dan sebagai syarat lulusnya CGP gitu. Ini saya membawakan materi kaitannya dengan makna disiplin. Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Ini mbah-mbah kita dulu dari zaman Yunani ini. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini kaitannya sama disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi dilakukan dengan kesadaran diri, senang hati, dan otomatisasi diri. Menurut Diana Gosen, teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini kaitannya dengan motivasi eksternal. Jadi sebetulnya menurut teori ini motivasi seperti ini sebetulnya menurut saya itu sangat penting sekali. Tapi menurut Diana Gosen, karena kaitannya dengan kesadaran diri, ini jadi nggak penting. Jadi saya tidak setuju dengan Diana Gosen ini sebetulnya. Tapi karena ini tuntutan untuk guru penggerak, maka saya harus setuju untuk ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kemudian bertahan hidup. Kalau kesenangan itu kaitannya dengan kebutuhan untuk merasa senang, kemudian cinta kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Yang kelima itu bertahan hidup, kebutuhan kaitannya dengan fisiologis,
rasa lapar, rasa haus dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis, rasa aman, tentram, bahagia, lahir dan batin, itu kaitannya dengan psikologis. Kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Posisi kontrol guru. Ini seperti yang dulu disampaikan Pak Pria, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Ini menurut saya itu hanya istilah belaka, tapi ketika di lapangan ya suka-suka gurunya menurut saya ini. Tapi ketika saya CGP di Sragen itu saya selalu berdebat dengan fasil saya dan dan pengajar praktek nih. Itu saya selalu tidak setuju. Karena realitas di lapangan itu akan berbeda dengan teori. Karena manusia yang dihadapi, ini kan teori orang luar ini. Kalau dihadapkan dengan kondisi sosial apalagi di SMK Kali Jambi, ini tidak sinkron, nggak match gitu loh. Karena kalau menurut saya guru SMK Kali Jambi itu grade-nya itu udah terlalu tinggi. Kemudian siswanya itu istilahnya SDM-nya itu rendah. Dengan alat bulldozer yang sangat luar biasa, itu harusnya itu menghancurkan batu cadas yang keras, tapi ini menghancurkan tahu. Sehingga guru ini sudah dipersiapkan dengan baik, tapi siswanya yang sumber dayanya masih lemah, sehingga nggak match. Terus ini suka-suka saya loh ini. Terus 5 posisi kontrol, ini kaitannya dengan guru yang model penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Ini yang paling tingkatannya paling tinggi itu seperti kata Pak Pria yang disampaikan dan sesuai dengan ini manajer. Tapi bisa juga guru itu tingkatan yang paling tinggi itu juga penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau bisa dihadapkan di tengah-tengah di teman. Kalau menurut saya ini disesuaikan dengan kondisinya, kondisional. Nggak mungkin dong ketika di tengah lapangan banyak orang itu kita bertindak sebagai manajer, itu nggak mungkin. Guru itu harus bertindak sebagai penghukum. Mungkin seperti itu Pak Pria yang dengan sampaikan ini. Kalau seperti ini menurut saya kondisional. Nggak mungkin dong ketika kita di forum seperti ini banyak guru kita sama siswanya modelnya berteman, itu nggak mungkin. Kita harus menjadi pembuat rasa bersalah sehingga kontekstual. Posisi kontrol guru. Mari kita lihat contoh 5 posisi kontrol guru pada video berikut ini. Ini video nih. Udah? Waduh. Jadi ngoten Pak, Bapak Ibu, jadi di kaitannya apa yang saya terima di CGP, kemudian apa yang disampaikan di sini ini sudah sesuai dengan materi di CGP saya. Akan tetapi ada beberapa paradigma di CGP itu yang bertentangan dengan kasus-kasus saya yang ada di lapangan. Jadi seperti itu. Dan yang mana jawabannya adalah kondisional. Jadi kondisional itu disesuaikan dengan konteksnya. Maksudnya disesuaikan konteksnya, ada suatu tindakan yang mana tindakan ini tidak mampu untuk menyelesaikan pada suatu saat tertentu. Sehingga ini menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Ngoten, terima kasih. Selanjutnya dari Bu Ella, monggo Bu Ella. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Jadi untuk posisi kontrol ya. Jadi dalam budaya positif ini saling keterkaitan ya, dari teori kontrol ataupun motivasi, dan nanti kita
kita kembalikan ke restitusi, karena kita di lingkungan sekolah itu selalu berhadapan dengan banyak murid dan mereka mempunyai latar belakang yang background-nya bervariasi dan mereka mempunyai tingkah laku yang bervariasi juga. Kita tidak bisa meminta siswa kita yang pintar-pintar saja, tidak bisa. Kita minta siswa yang mungkin latar belakangnya dari keluarga ekonomi menengah ke atas saja, itu juga kita tidak bisa. Nah, dalam budaya positif ini kita juga diajarkan untuk bagaimana kita menjadi seorang guru. Ada posisi kontrol yang sudah dijelaskan oleh Pak Danang tadi. Ada seorang guru yang dia sebagai tipe penghukum. Ada juga seorang guru yang pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Semua itu pasti pernah dilakukan ya Bapak Ibu. Bu Natali, pernah untuk dari posisi kontrol ini mana Bu yang sering diterapkan, Bu Natalia? Sebagai penghukum ya. Kalau Bu Lastri apa Bu Lastri biasa? Sebagai penghukum ya. Nah, kadang kita sebagai penghukum, misalnya saja kita bertemu dengan murid yang baru datang. Kita selalu ngopo kowe teko, baru datang, masuknya jam berapa? Jam 7, sekarang baru datang. Dah sana push up. Nah, itu kita masih sebagai penghukum ya. Nah, di sini ini akan ada video ya. Kita sudah berada di posisi mana ya Bapak Ibu? Ini videonya gimana nih Bu? Oh ini. Kok nggak bisa? Nggak bisa Ibu. Mana Bu? Kok nggak bisa ya dibuka ya videonya? Sebentar Ge. Video nilainya kita tunggu. Nggak bisa. Dengan pengalaman pertama-tama mengajar bahasa Inggris, hari ini saya akan memberikan kepada Anda alat. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Kamu deh, pasti terlambat. Nah, Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu ini kan tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. kita sering ya Bapak Ibu seperti itu nggih. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Dulu Pak. Mulai kasar nanya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala
begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi pemantau ya Bapak Ibu sebagai monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Gede nih Pak. ada ibu saya. Baik, jadi Ren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, tadi itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru nggih. Biasanya kita lebih banyak di penghukum ya Bapak Ibu nggih.
untuk menjadi teman itu kayaknya susah. Ya, tapi idealnya di mana? Dari 5 video tadi, idealnya kita sebagai posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Penghukum, sebagai teman, sebagai apa ini tadi? Manajer atau sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, semuanya kita masuk ya. Tapi yang lebih ideal itu kita sebagai manajer Bapak Ibu. Di video tadi, jadi untuk dari kesalahan itu bagaimana anak menyadarinya. Kalau manajer itu bagaimana kita si anak itu atau pembuat salah itu dia mampu menyadarinya dan mempunyai motivasi untuk memperbaikinya. Jadi tidak dari kita, kamu terlambat, kamu harus ini. Nah itu adalah kemauannya kita sebagai guru, itu posisi penghukum. Kalau kamu terlambat, nanti saya dimarahi Bu Muti, dikira saya tidak bisa bekerja, itu juga membuat rasa bersalah. Sehingga anak mau melakukan perbuatan memperbaiki kesalahannya, itu karena terpaksa juga. Nah, lalu apa kaitannya dengan restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebagai kita sudah memahami posisi kontrol kita sebagai guru yang apa, ini nanti akan menerapkannya di restitusi. Setiap siswa pasti memiliki kesalahan, begitu juga dengan kita. Mungkin Bu Muti sudah sebagai seorang kepala sekolah yang memiliki posisi kontrol manajer. Ketika kita terlambat dipanggil, Pak Habibie, Bu Ella, kenapa terlambat? Enggak ada Pak Habibie ternyata. Bu Ella, kenapa terlambat? Ini Bu, rumahnya jauh gitu. Rumahnya jauh gitu. Rumahnya jauh dari hatinya Bu Muti, maksudnya seperti itu. Nah, jadi dengan restitusi ini karena setiap siswa itu pasti memiliki kesalahan. Nah, dari posisi kontrol kita akan tahu memperlakukan siswa itu seperti apa. Jadi proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalah si siswa tersebut dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi untuk melakukan restitusi itu harus ada tawaran, ya ada negosiasi. Kamu terlambat, kamu pengennya apa Mas? Bukan kamu terlambat di depan tiang bendera nyanyi Indonesia Raya 30 kali gitu Pak Joko. Nah, itu harus ada restitusi. Itu kemarin budaya positif yang mungkin kurang pas. Tapi kalaupun itu sudah ada tawaran, negosiasi antara kita sebagai guru dan si murid pembuat salah, nah itu sudah bukan paksaan lagi. Nah, ini restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi perubahan itu hadir dari dalam dirinya, bukan karena saya mau melakukan push up itu karena saya takut dengan Bu Ella, takut dengan Pak Pria, tapi ada keluar dari dirinya bahwa saya itu sudah terlambat dan saya akan melakukan perbaikan itu. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini restitusi itu kenapa dia melakukan kesalahan? Kenapa si Agita itu sekarang berangkatnya siang terus? Oh, mungkin karena begadang membantu bapak ibunya bekerja di malam hari. Maksudnya jualan nasi di malam hari seperti itu. Nah, yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Setelah adanya restitusi itu, si anak ada perubahan karakter yang lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar dia melakukan perbuatan baik itu saat dia melakukan kesalahan itu. Nah, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi solusi itu harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada
kelompoknya. Nah, itu tahapan ini tadi ciri-ciri restitusi. Nah, untuk tahapan-tahapan restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Tahapan-tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita mengatakan dengan tujuannya apa? Untuk mengubah identitas anak yang gagal tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita katakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, Mas. Setiap orang pasti memiliki rasa bersalah. Tapi dari kesalahan itu kita pasti belajar. Nah, seperti itu. Setelah ada penstabilan identitas, jadi anak itu merasa saya ini mau dihukum nih, saya mau ini nih. Sehingga ketika anak bersalah itu bagaimanapun caranya dia akan tidak terbuka kepada kita, sehingga kita tidak bisa menggali apa yang menjadi penyebab dia terlambat, kenapa dia tidak masuk sekolah, kenapa dia membolos sekolah. Nah, dari kestabilan identitas ini kita akan masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Validasi tindakan bersalah ini bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, itu tidak. Jadi namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan itu. Jadi ketika si murid itu datang terlambat, setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat, silahkan cerita kepada ibu kenapa terlambat. Nah, dari situ kita akan tahu. Jadi tidak terlambat, kamu terlambat sudah tahu masuknya jam 7 masih aja terlambat. Nah, kita jadi penghukum. Nah, seorang manajer atau guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer, kita menstabilkan identitasnya dulu dan memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok kamu terlambat? Kenapa kok kamu tidak mengerjakan tugasnya Bu Ida? Kenapa? Apa penjelasan Bu Ida itu tidak bisa kamu pahami atau kurang jelas? Atau kamu tidak punya kuota untuk mengerjakan? Biasanya anak itu sudah menjelaskan kenapa masalahnya, tapi kita sering maido kuota kowe YouTubean, TikTokan bisa kok ngerjakin tugasnya, enggak bisa. Kadang kita seperti itu, terbawa suasana seperti itu. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercayakan. Keyakinan di sini itu nilai apa yang dapat kita percayai atau apa keyakinan kelas. Mungkin setiap kelas nanti kita akan diajarkan caranya membuat keyakinan kelas. Itu adalah kesepakatan di dalam kelas agar anak itu bisa memiliki karakter yang baik di dalam kelasnya ataupun di kelompok terkecil. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Sik dhewe le. Iya, Pak. Jam pertama ini ya. Iya. Jam pertama Pak Taib ya, ini kelasnya juga belum dibersihkan. Kamu ini gimana ini seragamnya? Maaf, Pak. Maaf. Kamu aturan sekolah tahu enggak? Tahu, Pak. Harusnya pakai celana apa ya? Tahu enggak, Pak? Nyesuai baju atasnya, Pak. Itu warna apa celananya? Coklat, Pak. Coklat gimana? Kamu tahu warna enggak? Tahu, Pak. Ketawa. Salah enggak kamu? Salah, Pak. Saya enggak paham, Pak.
Minta maaf. Lah ini kamu melanggar aturan kok kamu minta maaf. Maaf Pak, tadi lupa Pak. Celananya sama belum kering Pak. Oh, belum kering. Iya Pak. Nanti tak suruh pulang, kamu nanti ya nggak ganti celana, belum kering juga. Berarti kan kamu salah ini. Iya Pak, maaf Pak. Terus gimana ini? Cukup mau nggak? Nggak tahu Pak. Piye juga mau nggak? Boleh Pak. Nah, tapi nanti ini pelanggaran ini namanya. Kamu tetap saya hukum. Maaf Pak. Tak bisa tak suruh pulang, nanti celananya juga belum kering, sama aja. Dah, kamu tasnya ditaruh. Tuh kelas kamu juga kotor sekali ini. Dibersihkan sana, ambil sapu belakang. Iya Pak, maaf Pak. Tasnya taruh dulu. Tuh sapunya diambil itu. Tuh kelasmu juga kotor sekali ini. Ketuanya siapa ketuanya? Saya sendiri Pak. Wah, ketuanya kamu mana bikin gak tertib gini. Maaf Pak. Saya teman-temannya pada bandel Pak. Oh, teman-temannya bandel. Ya kamu jangan ikut-ikutan bandel. Ya cepat, yang punya dirapikan ada porsinya. Nah, yang bersihnya punya. Iya Pak. Kamu itu gak tertib temen-temennya, ketua kelas lagi kamu. Sudah bersih, alkoholin? Udah Pak. Ya, besok lagi jangan diulang seperti itu. Iya Itu Pak. perbuatan gak baik. Iya Pak. Pak Toy mengajarkan kenapa saya kasih hukuman, kamu biar bertanggung jawab. Iya Ya, Pak. Iya. meskipun kamu salah, ledor, paling tidak misalnya butuh persiapan mulai dari dirimu sendiri. Besok lagi tahu jadwalnya pakai celana coklat, disiapkan celana coklatnya, nggak seperti ini. Paham? Paham Pak. Harusnya gimana? Siap. Tahu salah kamu? Tahu Pak. Besok lagi jangan ulang. Iya Pak. Saya minta maaf Pak. Saya juga ulangi lagi Pak. Janji nggak ulang lagi. Iya Pak. Janji nggak ulang lagi. Iya. Janji bener-bener janji nggak ulang lagi. Janji. Besok kalau ulangi lagi gimana? Siap dapat sanksi lagi Pak. Nah, berarti kesepakatan ya. Iya Pak. Kita sepakat ya. Iya. Kalau nanti mengulang lagi, kamu akan saya kasih sanksi yang lebih berat lagi. Iya Pak. Biar kamu cerdas. Kamu tahu kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan namanya. Jadi berarti kami minta maaf. Minta maaf ini. Iya Pak. Benar. Iya. Gak diulang. Iya Pak. Harus janji ya. Iya saya janji Pak. Ya baik, silakan duduk dulu sana. Bajunya dimasukkan ke belakang dulu sana. Belakang sana, toilet dulu sana. Dirapikan. Wah, jangan. Kelasnya udah sepi, udah pada pulang ini berarti. Sapunya masih di pojok ini. Dan di sapu belum. Alkoholin. Iya Pak. Kok kamu masih tidur? Iya Pak. Oh, udah pada pulang Pak. Oh, berarti kamu tidurnya dari tadi ya? Iya Pak. Lah tadi tugas Pak Toy yang saya titipkan Bu Sari di mana? Nggak tahu Pak. Kok nggak tahu, kamu nggak perhatikan? Iya Pak. Kamu gimana sampai tinggalan temen kamu? Tinggal temen kamu ini. Semalam kemana kamu? Keluar Pak. Bantuin orang tua Pak. Orang tua kenapa? Jualan Pak.
Jualan apa? Nasi goreng, Pak. Terus kamu ini tadi nggak mengerjakan tugasnya Pak Taye? Enggak, Pak. Kok nggak mengerjakan? Tanggung jawab gimana? Nah, tadi diberitahu Pak, Pak. Nggak dengerin ya, Pak? Nggak dengerin. Terlanjur kantor. Enggak, Pak. Terus tanggung jawabmu gimana? Maaf, Pak. Kamu berarti besok mengerjakan lagi tugasnya, mau nggak? Mau, Pak. Mau bener? Iya. Berapa kali? Saya minta Pak Taye kerja. Minta Pak Taye, berarti dikerjakan 2 kali siap? Siap, Pak. Keberatan nggak nanti? Enggak. Nggak. Bener? Iya. Maaf ya, Pak. Minta maaf. Iya. Terus yang minta maaf terus gimana? Dihukum mau nggak? Jangan, Pak. Sampai kamu ya? Iya, Pak. Ya udah. Yang penting kamu bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Tugasnya tetap dikerjakan. Besok kamu harus minta maaf sama Bu Sari Murni. Mau nggak? Mau. Siap, Pak. Nanti saya minta maaf ke Bu Sari. Oh ya, minta maaf ke Bu Sari ya. Iya. Ya. Ya udah, belajar, minta maafkan. Iya. Tapi besok tugasnya tetap harus ditempuh ya. Iya, Pak. Dan itu berkemas sudah pulang ini waktunya. Sepatunya dipakai. Iya, Pak. Pakai dulu. Ngantuk aja pelihara. Tadi teman-teman nyapu ya nggak tahu kamu. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, nggak dibangunin ya kamu. Iya, Pak. Berarti kamu dihukum teman-teman kamu ini. Pulang ya, hati-hati ya. Iya, Pak. Dah, assalamualaikum. Oh, mana ada salam gimana kamu ini? Jadi itu Bapak Ibu, contoh skenario restitusi yang mengaplikasikan seorang atau memposisikan guru sebagai manajer. Susah tidak ya Bu untuk menjadi posisi guru yang manajer itu? Perlu belajar. Susah mboten Bu Murni? Perlu belajar. Ya, memang kita perlu belajar karena tidak akan mungkin kita itu harus menjadi guru yang sempurna. Meskipun harapannya itu kita bisa menuntun siswa didik itu sesuai dengan kapasitas murid itu tersendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai posisi guru atau posisi kontrol seorang guru itu tadi. Kita sudah sebenarnya kita secara tidak sadar sudah menerapkan 5 posisi kontrol itu. Cuma kita belum mengetahui tahapan-tahapan apa dalam mengkonseling atau mendekati si anak. Terkadang kita langsung menjas anak kenapa dia melakukan X dan tidak pernah mengkonfirmasi kenapa, sehingga kita tidak mau memberikan solusi. Solusi itu hanya kepada diri saya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, kita jarang melihat latar belakang si anak itu tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu mengenai posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Dilanjutkan untuk pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Monggo Bu Uswa. Monggo Bu Uswa. Betul, jawabannya betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini adalah bagian poin dari budaya positif yang terakhir nih, karena tadi ada 7 bagian, yang ke-6 sudah disampaikan Pak Danang, Pak Thoyib dan Bu Ella. Nah, ini adalah bagian dari hal yang
baru yang bisa kita terapkan sebagai bagian dari budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini kuisnya sudah terlihat ya. Sebenarnya ini kuis. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seharusnya berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Pernyataan ini benar atau salah? Salah nggih. Yang betul nanti gimana ini? Keyakinan kelas berarti tidak berlandaskan nilai-nilai kebajikan ini nggih. Kita lihat jawabannya nggih. Nah, jawabannya pernyataan itu betul. Nggih. Jadi keyakinan kelas yang nanti Bapak Ibu guru nanti buat bersama murid-murid di dalam kelas, biasanya di awal tahun pembelajaran sebelum mulai ke materi itu sebaiknya berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Nah, menurut Budian Gosen ini guys, Gosen 1998, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan murid tadinya secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi membuat keyakinan kelas nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan, tidak boleh mengkotak-kotakan, misalkan kita buat keyakinan kelas yang khusus menguntungkan bagi salah satu agama gitu, tidak boleh, karena sudah menyalahi aturan prinsip universal. Nah, menurut Gosen ini keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Masih ingat ya tadi tujuan dari budaya positif tadi memunculkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri untuk tergerak melakukan hal yang baik dan menyadari kesalahannya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi selama ini mungkin yang terlupakan dari peraturan sekolah yang selama ini kita jalani, mungkin saat kita sekolah dulu waktu kecil sampai mungkin sekarang ya, sebelum ada istilah keyakinan kelas di kurikulum Merdeka ini, kita hanya ada aturan itu, oke, lakukan gitu saja tanpa ada rasa gitu ya. Kadang-kadang kita melakukannya hanya sekedar ngelakoni kewajibannya gitu ya. Nah, seperti apa sih keyakinan kelas itu dibentuk? Keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak nih, sesuatu yang lebih abstrak dari peraturan, namun lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal yang bisa diterima di segala kalangan tadinya. Pernyataan keyakinan kelas juga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan sebaiknya tidak usah terlalu banyak. Kalau peraturan sekolah selama ini kan sampai mulai peraturan khusus umum sampai berpuluh-puluh nomor gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini hanya singkat. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas bersama murid, diusahakan setiap murid memberikan pendapatnya. Nah, keyakinan kelas ini tidak serta-merta kita buat lalu jalankan, tapi harus ada evaluasi nih. Berarti ada peninjauan kembali mungkin di semester berikutnya, mungkin ada yang perlu diganti dan sebagainya. Nah, ini ada 3 situasi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai kebajikan yang diangkat seperti apa ini? Coba Bu Liana, menggunakan helm saat mengendarai motor tuh nilai-nilai kebajikan yang kita bawa itu seperti apa? Untuk keselamatan.
Kira-kira betul nggak jawabannya Bu Liana? Nanti kita tampung dulu nggih. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, Bu Yulida. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita coba terapkan pada murid kalau kita menuntun anak biar membuang sampah itu tidak sembarangan? Nilai kebajikannya dalam untuk membuang sampah pada tempatnya menurut saya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Kita lihat nanti ya jawabannya di setelah pertanyaan terakhir ini, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Mungkin dari Pak Joko. Menurut Pak Joko nilai-nilai yang kebajikan yang diangkat apa ini? Yang berkaitan dengan dilarang menggunakan kata-kata kasar, yang kebajikannya adalah yang pertama apa itu menjaga perasaan teman atau orang lain, juga apa namanya menghormati, menjaga persatuan pertemanan di antara anggota keluarga tersebut. Oke, baik. Luar biasa ini pejangan dari sesepuh kita gitu. Jadi kita lihat jawabannya. Nah, benar sekali nih. Jadi jawaban dari Bu Liana, Bu Yulida dan Pak Joko ini tepat sekali. Jadi prinsip-prinsip universal yang coba kita tularkan ke anak itu adalah dari Pak Agung itu ngoyak-ngoyak murid untuk selalu pakai helm, lalu sampah yang di kelas untuk dibuang itu untuk jaga kebersihan, ya. Dan yang terakhir saling menjaga perasaan orang lain, yaitu menghormati tadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu menurut Bapak Ibu guru sama atau beda? Maaf, maksud saya hal yang sama. Itu pernyataannya benar atau salah? Kita lihat jawabannya. Salah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kita lihat di sini. Nah, bedanya ada di sini. Ya. Contoh kita ambil beberapa saja, nggih. Kalau di peraturan biasanya kata-katanya seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas kata-katanya lebih positif. Jadi kalau peraturan itu kan dilarang, tidak boleh, seperti itu kan negatif. Nah, keyakinan kelas ini mengangkat kalimat positif. Jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Memang lebih abstrak nih. Contoh lain lagi. Peraturan gunakan masker. Nah, keyakinan kelas lebih singkat lagi. Kesehatan, keselamatan, seperti itu. Singkat. Nah, oke, saya rasa Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing di lain hari. Nah, untuk yang terakhir adalah sesi refleksi dari semua yang telah dipaparkan Pak Danang, Pak Thoyib, dan Bu Ella, juga saya. Nah, kami minta untuk menuliskan di sticky notes nih. Ada 4 hal. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Tadi kan ada paradigma di depan tadi nggih. Ada 2 hal tadi yang dimain Pak Thoyib tadi ya. Lalu yang kedua, perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini bagaimana? Tuliskan di kertas yang sudah dibagikan Bu Ella. Yang ketiga, peran kontrol seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Tadi kan ada 5 peran kontrol guru itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, satunya apa Pak? Sebagai teman. Nah, kira-kira yang mayoritas atau cenderung dominannya di mana ini? Yang terakhir, Bapak Ibu akan menjadi posisi kontrol yang seperti apa setelah mengikuti desiminasi ini? Ada 4 yang perlu dijawab nih.
Ini diambil dulu baru ditutup ya. Sampun nggih, Bapak Ibu. Pak Pria sebagai apa, Pak? Menghukum? Yang 4. Nggih, matur suwun atas moga ditulis. Entar. Nggih, matur suwun Bapak Ibu guru sudah mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi sampai siang hari ini. Lah iya. Wis to? Wis to? Wis tadi. Wis. Keyakinan kok. Harus masukku tanpa closing keyakinan. Wih ganti Bos. Closing. Baik, terima kasih kaitannya dengan ungkapan dari refleksinya. Ada beberapa hal antara lain di sini kebanyakan adalah menghukum bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh guru. Ini menghukum adalah membuat rasa bersalah dan mengajar. Ini kebanyakan berarti setelah dari diseminasi tadi kebanyakan menghukum itu adalah hal yang salah. Berarti harus memberikan arahan dan lain sebagainya. Baik, demikian dari paparan diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu semuanya, bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Dari kajian dari CGP kami kelompok CGP 9 khususnya di SMK Negeri 1 Kalizambe. Mudah-mudahan dari pemahaman ini ke depan kita menjadi Bapak Ibu guru yang lebih paham kaitannya dengan budaya positif dan kaitannya dengan pemberian hukuman pada siswa, refleksi, restitusi dan lain sebagainya. Itu harus kita terapkan demi kemajuan pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Kalizambe. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah. Saya Toib Arsenal. Saya Juzailah. Saya Uswatun Hasana. Saya adalah Rahmat Hidayatullah. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatian